Perkenalkan, nama saya Arya Kusandrianti, NPM 2622-1242. Di sini saya akan mempresentasikan menurut teori dan konsep bermain. Yang pertama, hakikat bermain. Yang kedua, arti pentingnya bermain. Yang ketiga, berbagai teori bermain. Pengertian bermain sendiri, menurut Smith dan Pellegrini 2008, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara menyenangkan, tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Dengan demikian, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan, bersifat pribadi, berorientasi proses, bersifat fleksibel, berefek positif. Kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar, menurut Harlock 1997. Berbagai teori bermain. Yang pertama, menurut Herbert Spencer, Cartron dan Allen 1999, anak bermain karena mereka mempunyai energi berlebih. Yang kedua, Moritz Lazarus, anak bermain karena mereka memerlukan penyegaran kembali atau mengembalikan energi yang habis digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Yang ketiga, menurut Erikson 1963, bermain membantu anak mengembangkan rasa harga diri. Alasannya adalah karena dengan bermain, anak memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka, menguasai dan memahami benda-benda, serta belajar keterampilan sosial. Yang keempat, menurut Sigmund Freud 1920, melihat bermain dari kacamata psikoanalitis. Menurutnya, bermain bagi anak merupakan suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki atau menguasai pengalaman tersebut demi kepuasan anak. Yang kelima, menurut Froebel, terkenal dengan pendekatan dan ide-idenya yang berpusat pada anak yang kita kenal sekarang sebagai bermain bebas. Froebel juga menunjukkan pentingnya bermain outdoor dan alat main natural yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Yang keenam, Lev Vygotsky 1969, merupakan sumber perkembangan anak, terutama untuk aspek berpikir, pengetahuan karena faktor kematangan, tetapi lebih karena adanya interaksi aktif dengan lingkungannya. Bermain dalam perspektif ini menyediakan ruang bagi anak untuk mengonstruksi pengetahuan melalui interaksi aktif dengan berbagai aspek yang terlibat seperti peran dan fungsi. Karakteristik bermain. Yang pertama, menyenangkan dan menggembirakan bagi anak. Yang kedua, dorongan bermain muncul dari anak, bukan paksaan orang lain. Anak melakukan kegiatan karena memang mereka ingin. Yang ketiga, anak melakukan karena spontan dan sukarela. Yang keempat, semua anak ikut serta secara bersama-sama sesuai peran masing-masing. Yang kelima, anak berlaku pura-pura, tidak sungguhan, atau memerankan sesuatu. Anak pura-pura marah atau pura-pura menangis, bermain peran. Untuk yang keenam, anak menetapkan aturan main sendiri, baik aturan yang diadopsi dari orang lain maupun aturan yang baru. Yang ketujuh, anak berlaku aktif. Mereka melompat atau menggerakkan tubuh, menggunakan tangan, dan tidak sekadar melihat saja. Yang kedelapan, anak bebas memilih mau bermain
apa dan beralih ke kegiatan bermain lain. Karakteristik bermain ini sendiri, yang pertama, anak-anak terlihat aktif bersama. Yang kedua, menyenangkan dan mengembirakan. Yang ketiga, motivasi dari dalam diri anak. Selanjutnya, aturan sesuai kebutuhan anak. Fleksibel, anak bebas memilih dan beralih bermain. Anak aktif bergerak dan berpikir, berpura-pura dan tidak betulan. Dan terakhir, spontan dan sukarela. Arti pentingnya bermain. Secara umum, bermain memiliki manfaat setidak-tidaknya manfaat fisik dan rileks. Secara fisik, bermain dipandang sebagai aktivitas menggerakkan badan. Sebagian orang dewasa bahkan memanfaatkan bermain sebagai kegiatan berolahraga, seperti tenis, tenis meja, bulu tangkis, dan golf. Manfaat bermain sendiri untuk anak usia dini merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam periode perkembangan diri anak, meliputi dunia fisik, sosial, sistem komunikasi. Bermain berkaitan erat dengan pertumbuhan anak menurut Garvey 1990. Kegiatan bermain mempengaruhi perkembangan 6 aspek perkembangan anak, yakni aspek kesadaran diri, personal awareness, emosional, sosial, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik menurut Catron dan Allen 1999. Di dalam bermain terdapat resiko yang dinamakan resiko bermain. Yang pertama, kecenderungan dan kemungkinan menyakiti atau melukai dan bahaya. Yang kedua, tingkat keparahan dari kemungkinan pertama. Yang ketiga, seberapa besar manfaat atau hasil yang diperoleh dari kegiatan bermain. Untuk selanjutnya, risiko bermain yaitu risiko fisik kesehatan. Risiko fisik yang mungkin terjadi dalam kegiatan bermain adalah jatuh, cedera, terluka, keracunan, kelelahan, kurang gerak, sakit mata, dan kotor. Risiko bermain sendiri terdapat risiko psikis. Risiko psikis adalah segala risiko bermain yang berakibat pada kondisi psikologi anak. Risiko psikis tidak terlihat tetapi dapat dirasakan dan acap kali seringkali sulit dihindari, yaitu kebosanan, motivasi materi lain menurun, emosi labil, dan apatis. Dan yang terakhir, resiko sosial adalah segala kemungkinan berkategori negatif terkait dengan hubungan dengan orang lain, masyarakat, dan pandangan kultural yang tertengarai sebagai resiko sosial bermain, antara lain bertengkar, eksklusivitas, dan minus sosialisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.